Sidaramut Karisyadi Sinir Bawantu Mesade. Semoga semua halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga pikiran kita senantiasa dicerahi oleh ilmu pengetahuan yang suci. Swaha. Saya meraga suci Romo Mangku, Lanang Istri yang sangat saya hormati. Yang saya hormati guru saya, orang tua, Pak Komang Biasa dari Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten Jombang, Pak Yuliono, juga PHDI dari Kandangan, Pak Yuli. Tokoh terhormat Ibu PHDI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil tangan jari saya, Om Swastiastu. Sudah banyak yang disampaikan oleh, kalau saya panggil beliau itu guru. Guru itu artinya bapak. Jadi oleh guru saya tadi, bagaimana kerukunan itu dipertahankan, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi umat Hindu itu bangga atau buatan? Kebanggaan itu Pak Komang tadi menekankan, ayo kita pertahankan. Sanatana Dharma tidak saja dalam konteks agama, Dharma itu akan terus enggak. Kita senantiasa berada di jalan Dharma, ngoten lho Bu. Jadi apapun keadaan yang ada, jangan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Apa yang akan Ibu peroleh kalau meninggalkan ajaran Dharma? Di dalam Bhagavad Gita ayat 16 sloka 23 mengatakan, ya sasram midin utsrija wartate kamakarata nasasidin awak nuti nasukan naparamam gatim. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci, ya sasrawiden utsrija wartate kamakarata, hanya menuruti kama dan nafsu, nasasidin awak nuti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan, nasukan kebahagiaan nan para menggatif, apalagi tujuan kita yang tertinggi tidak akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan ajaran Dharma. Gitu Ibu. Sanggup ya? Salah satu untuk mempertahankan nilai agama itu adalah tradisi dan budaya. Guru Komang tadi punya, ayo ini dipertahankan. Karena apa? Kehancuran keluarga, kehancuran agama ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Di dalam Bhagavad Gita ayat 1 sloka 40 dikatakan, kula saya pranasyati kula dharma sanatana dharma nasti kulam siang adarmo aba bawinta. Baca Bhagavad Gita ayat 1 sloka 40. Ketika tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan, kula saya kula itu keluarga pranasyati hancur, Dharma pun akan hancur. Oleh karena itu, ayo pertahankan tradisi dan budaya yang ada di Wonosalam ini, ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bangga menjadi Hindu, kita harus tunjukkan ajaran agama Hindu. Dalam bentuk apa wujudnya? Hindu kan terdiri dari huruf apa? Aksara H, I, N, D, dan U, ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingat dengan Hindu, nanti Bapak Ibu akan kembali kepada jati diri, sopo ingsun. H itu apa? Hita karana. Hita karana itu apa? Sumber dari kedamaian. Jadi kedamaian itu tercipta ketika kita eling waspada dengan diri kita. Eling marang ingsun, ingat dengan jati diri kita. Kita akan bahagia. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 25 mengatakan, yo antas syukur antar aramas tata jyotir ewaca. Ketika orang bahagia dengan dirinya, tata jyotir, cahaya sang Atman itu akan menyala menerangi setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita. Oleh karena itu, ayo kita ciptakan kedamaian, kita menjadi orang Hindu yang menciptakan kedamaian. Kita karena bagaimana caranya? Supaya kita menciptakan kedamaian, kita hormati, kita hargai siapapun. Kita boleh bangga bahwa agama Hindu yang paling bagus menurut kita, ya Bapak Ibu. Tapi kita harus hormati juga kebenaran agama lain, ya Bu Bapak Ibu. Hormati juga nggak boleh, kita boleh kan?
kita, tapi jangan menganggap orang lain salah. Boten. Ya Bapak Ibu, karena kebenaran itu ada 3 dimensi. Kebenaran atau dharma, swadharma, kebenaran menurut saya pribadi, menurut Bapak Ibu pribadi, belum tentu benar menurut orang lain. Yang kedua swadharma, kebenaran menurut kelompok, menurut agama Hindu, menurut umat yang ada di jarak. Yang terakhir adalah paramadharma, kebenaran utama. Ayo kita berpikir kebenaran utama, ayo kita hargai kebenaran orang lain, ayo kita bangga dengan kebenaran kita sendiri, tapi tidak menyalahkan kebenaran orang lain. Oke Bapak Ibu, dengan demikian maka akan tercipta kedamaian itu. Karena apa? Kita dapat menuju 4 tujuan hidup disampaikan Guru Kopang tadi, dharma, artha, kama, moksa, ketika kita bisa damai dengan semua alam semesta. Di dalam kitab Saras Kamus saya, sloka 135 mengatakan, matangnya ayuwa tan masih dari sarwo prani. Apang ikang prana ngarannya, ya ikan limitani kapagahan ikang catur warga, dharma, artha, kama, moksa. Apa artinya? Matanya perihal ikan buting. Jangan sampai kalian tidak menaruh rasa cinta kasih kepada semua makhluk sarwa buta. Bukan hanya manusia, bukan hanya yang beragama Hindu, sarwa buta, binatang, tumbuhan. Kita sayangi, Pak Komang bilang tadi. Gimana kita akan dapat buah? Gimana kita akan dapat ayam kalau kita tidak mengasihi mereka, kalau kita tidak memelihara mereka? Ayo, ya. Kehidupan mereka berikan ayo tan sering sarwa. Apa ikan prana ngarannya? Karena kehidupan mereka lah yang menyebabkan kita dapat menjalankan catur warga, dharma, artha, kama, moksa. Oke Bapak Ibu? Itu hite karana. Bapak Ibu harus kita sebagai umat Hindu walaupun sedikit dikatakan oleh Guru Kopang tadi, ayo kita menjadi sumber dari kedamaian itu. Kemudian yang kedua napa? Ini itu napa? Idat prejenana atau pikiran ini harus dilandasi oleh pengetahuan. Oke Bapak Ibu. Ketika pikiran tidak didasari oleh pengetahuan yang suci, kita akan berbuat salah. Kita akan bertindak yang salah. Jenanam tukaj ajenanam biasa nasinam atmanah pesam adi tiawa jenanam prakasaya kita param. Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 16. Jenanam tukaj ajenanam, pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Karena pengetahuan adalah percaya seperti mata adi tiawa jenanam maka saya tidak perlu menunjukkan kenyataan, menunjukkan kebenaran yang utama. Ini Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu dapat belajar? Tidak harus di sekolah Bapak Ibu. Dimanapun kita bisa belajar. Kepada siapapun kita bisa belajar. Dunia ini adalah sekolah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, tumbuhan, binatang adalah guru-guru kita semua. Kita dapat belajar dari itu. Bapak Ibu dapat belajar tentang tanggung jawab itu dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu ngerti babon? Ngerti babon boten? Guru tangga ngerti babon boten Bu? Babon itu pitik wedok. Nggih, moke pitik babon. Ya lho Bu. Begitu bahasa Jawa lho. Kita belajar ketulusan dan tanggung jawab dari pitik wedok ibu ayam ya Bu. Serius begitu. Coba Bapak Ibu pikir, ketika ibunya ayam itu masih bertelur, telurnya atau baru bertelur satu, jagonya ngetek apa badan? Ngetek apa badan? Ngetek. Nanti aja kan babon ini ditopong dari jagonya, ya. Ada babon, ada jago yang mau ngampiri, oh pasti di gelut sama dia, iya kan? Coba Ibu sekarang bayangkan, ketika telurnya sudah menetas, babonnya membawa anaknya, jantungnya kemana? Nah, boleh babon? No. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah babonnya meninggalkan anaknya? Boten, itulah tanggung jawab. Pak Komang tadi mengutip, di mana ada wanita dihormati, di sana ada layaknya yang berpahala.
Yatre nasyantu pujiante ramante tate dewata. Yatai tastuna pujiante sarwatalah kriya. Kita manu seperti ada ayat 3 sloka 56 Bapak Ibu buka. Di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan hadir dan memberikan wahyu nugraha pada keluarga itu. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada yatnya, tidak ada karma Bapak Ibu yang berpahala. Oh Pak De, aku tak rapi loro, petelulang macam mana? Longgotan. Itu apa boleh kawin beristri 2 bertiga? Tidak boleh. Di dalam kitab Niti Sastra mengatakan Santosa Trisukartawya Swedare Bojane Dali. Puaslah kamu dengan 3 hal. Swedare itu adalah istri atau suamimu sendiri, 1 tok. Ya Bapak Ibu. Bojana makanan yang disiapkan oleh istri kita. Tidak saja makanan dalam bentuk makan, dalam yang kita makan, tapi makanan di tempat tidur juga kita harus puas dengan istri kita, puas dengan suami kita. Boleh kita melihat rumput tetangga lebih hijau, istrinya tetangga lebih cantik, tapi kan itu EDE. Oh Bapak Ibu nanti malah megangan kan ngajak main megang aja Bapak Ibu sedih caro. Kita harus bahagia dengan istri dan suami kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Dengan demikian itulah kita dapat mengetahui itu apa ketika pikiran kita dipenuhi oleh ilmu pengetahuan. Ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga tadi kan I, kemudian N. N itu apa? Nirmala atma, hati yang suci. Sang Atman itu ada di dalam hati kita. Guru Komang tadi mengatakan dia itu maha suci. Atman itu. Oleh karena itu, tapi kadang-kadang kita lupa dengan diri kita. Kenapa? Karena kita diliputi oleh nafsu, oleh keinginan. Ayo keinginan itu kita kendalikan. Tapi Pak De, aku ke pulau kan juga karena keinginan. Semua aktivitas kita didasari oleh keinginan. Tidak ada orang berbuat itu tanpa keinginan. Kita manusia seperti ayat 2 sloka 4 mengatakan akan masih kriya kijet berisyate neherkarijet yakyat guru te kijet tata kama sejastitam. Tidak ada orang berbuat tanpa kama, tanpa keinginan. Semua yang kita lakukan karena keinginan. Tapi bagaimana kita membatasi keinginan itu kuncinya. Bapak Ibu ingin ke pura, pagi jam 6 wis nang pura. Lo jam 8 tak delok, lo nang pura. Aku jam 11 lewat, lo nang pura. Jam 3 nang pura. Jam 5 nang pura, kira-kira bagus apa boten? Boten. Ada waktunya, kapan ke pura, kapan kita bekerja kan itu. Ini kok sampai ini nang pura, ya lomah tapi akhirnya apa tanggung jawab yang lain tidak terlaksana. Oleh karena itu, ayo kita berhati berpikir beranir malaat ke hati kita yang suci. Odalan begini Pak Komang tadi bilang teman kita nggak bisa ngayah, ya sudah mungkin dia ada keperluan. Bantuan kita sederhana, ya sudah kita terima. Kenapa? Tuhan itu tidak minta besar kecilnya. Tadi isinya Pak Komang sudah menjelaskan. Patram puspam palam toyam yomi takyo baik jati tan aham bakti pakritam asnawi prayatat mana. Apa nih? Selai daun setangkai bunga sebiji buah segelas air yang dipersembahkan dengan ketulusan dan rasa bakti akan Tuhan terima sebagai persembahan. Sekali lagi bukan besar kecil ya Bapak Ibu. Tadi anak kita juga begitu 9 sloka 26, tadi 9 sloka 27. Ayo apa yang kita lakukan kita sebagai bentuk persembahan kepada Sang Hyang. Ya karosia dasnasi ya juhosi datasia ya tapasya si kau daya tak kurusa madar panah. 9 sloka 27 dari baca oleh adik kita. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau makan, yatnya apapun yang engkau lakukan, tapa berata apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah itu sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widi. Dengan demikian apa? Kita akan melakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Ya Bapak Ibu, nirmala atma, hati yang suci. Sekarang D apa D? D adalah
dharma, kebenaran. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ajaran dharma. Karena apa? Dharma ini yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan, Bapak Ibu, di alam sini maupun di alam sana. Kita boleh punya mobil 4, 10 mungkin boleh. Kita boleh punya kebun 10 hektar boleh. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak akan bisa berbagi kok. Tetapi gunakan itu sebagai untuk yatnya Pak Komang katakan tadi. Harta yang kita miliki kita bagi 3. Dana rikasi daning dharma, dana rikasi daning arta, dana rikasi daning kamo. Jadi harta itu dibagi 3. 1 bagian untuk dharma, 1 bagian untuk kama, 1 bagian untuk harta. Untuk dharma Bapak Ibu ada 7 aktivitas kalau kita melihat Braspatitaka sloka 25. Oke. Sila yagnya tapodana prawajo biksu rewaca yoga sapi sawasena dharma siege winir raya. Jadi untuk dharma itu ada 7. Sila, yagnya, tapodana, prawajo biksu dan yoga. Di sana ada dana, persembahan, pemberian. Silahkan Bapak Ibu, tidak untuk dimakan sendiri. Nah, dharma inilah yang mengantarkan ibu pada kebahagiaan di alam sana, tidak di dunia tok. Ekam ewa suhri dharma di dano pianu yang dia sarira sama macam sarwa adyadi yacadi. Kita pandu seperti ayat 8 sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang lain akan hancur, musnah bersama hilangnya badan jasmani Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu meninggal, mobilnya apa dibawa lo badan? Boten. Lemah ibu 10 hektar itu dibawa lo badan? Boten. Tapi dharma itu yang dibawa. Oleh karena itu sana dharma, sana tanah dharma, ayo tegak di jalan dharma. Bapak Ibu. Nah itu Hindu Day. Sekarang adalah U yang terakhir. Nopo U yang terakhir adalah upeksa. Upeksa dalam catur paramita adalah upeksa itu tidak iriati. Lihat koncornya rambutnya dicat abang aja wes diri. Koncornya rambutnya dicat abangnya wes diri. Lopone koncornya 2 mobil 2 omah. Gak usah. Koncornya gaya bagel, untungnya gaya itu harus diri. Koncornya gaya ali-ali 5, iya. Tapi di sini motor-motor kayak motor gaya. Pulau yakin buatan nonton Bapak Ibu. Nah, sifat iri ini menyebabkan kita akan melupakan dharma. Ayo kita bahagia dengan diri kita sendiri karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita nikmati saat adalah merupakan pahala atas karma kita. Bapak Ibu. Ada sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu. Ada prarabdha karma pahala, berbuat pahala atas perbuatan kita saat ini. Jadi bukan Sang Widi yang membuat Bapak Ibu menderita. Biasanya kan kalau susah wih Sang Widi lagi menguji sayang. Sakno Sang Widi menguji, gak ada Sang Widi maha menguji itu kok. Sang Widi loh maha pengasih, maha penyayang, kan begitu, melindungi semuanya. Tapi giliran senang enggak bersyukur. Aku sukses karena aku rajin kan pada semua yang terjadi itu karena Sang Widi. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 15 mengatakan bahwa penderitaan itu adalah karena perbuatanmu sendiri. Kebahagiaan juga adalah karena ulahmu sendiri. Nah, date kasih acet papa nacai wasukrita itu ajenane napertan jenanam tena muhyanti jangkawa. Bapak Ibu baca Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 15. Kalau kita ingin bahagia ya kita harus rajin. Kalau kita ingin hidup sehat ya ayo makan saat nikah. Pak Komang tadi mengatakan. Dengan demikian kita akan tidak iri hati dengan orang lain. Kita akan selalu angayu bagya bersuka cita dengan
diri kita sendiri. Bapak Ibu sanggup menjadi Hindu? Apa itu? Hita karana sumber kebahagiaan. Hita perencanaan harus berpengetahuan, harus memiliki wawasan yang luas. Nirmala atmaka, hati yang senantiasa suci. Dharma, tidak pernah meninggalkan dharma. Upeksa, tidak iri hati dengan orang lain. Dengan demikian maka Hindu akan senantiasa tegak di bumi pertiwi ini. Nah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha, betul ya Bung? Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalan Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Menika wau dharma wacana saking Bapak I Gede Putu Suwardana. Mugi-mugi napa ingkang diwaosaken saged kita pendet manfaati.